Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku Ria 3R. Teman-teman, ini di hari Sabtu di siang hari ya teman-teman, jam 1 siang aku habis minum kopi. Nah, jadi aku lagi santai pengen ngobrol-ngobrol. Ups, teman-teman dengar nggak? Abang Rafa lagi main gitar. Jadi lagi santai-santai semua ya anak-anak di kamar. Kebetulan ini hawanya tuh terik banget, panas teman-teman. Mau lihat nggak pemandangannya? Oke, sekarang kita masuk lagi. Nah, jadi teman-teman, aku mau mau ngobrol-ngobrol santai. Udah lama aku nggak ngobrol tentang perdiatan lagi nih ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kelompok peserta GTBF di sesi 11 ini ya, di bulan Februari 2023. Nah, jadi teman-teman, seru banget. Kebetulan yang sesi-sesi lama itu udah alhamdulillah berhasil ya, sampai ada yang udah 7 bulan. Nah, di sesi 10 kemarin itu orangnya tuh baru-baru semua teman-teman. Jadi macam-macam dengan kasusnya yang bervariasi. Ada juga yang lagi menyusui, ada juga yang habis melahirkan. Kan mereka khawatir ya kalau diet, nama diet itu udah kayak menyeramkan gitu, seolah-olah nggak boleh banyak makan gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya aku jelasin di pola makan DTBF, diet terigu body fit, yang aku singkat DTBF ini, itu makannya itu yang alami, nggak kita menjauhkan ini ya, kita tantangannya itu tuh nggak boleh yang mengandung gluten. Jadi gluten itu disingkirkan. Nah, turunan gluten apa aja itu teman-teman bisa lihat di Google. Salah satunya terigu ya. Nah, jadi nggak boleh makan mie ya, betul. Terus roti ya kan. Nah, banyak juga cemilan-cemilan, biskuit segala macam yang mengandung terigu teman-teman. Nah, jadi dari kelas DTBF ini, aku tuh kasih pandangan bahwa yang kita makan tuh masih banyak loh, masih bisa, yang kita makan tuh masih banyak, jadi jangan khawatir gitu ya. Akhirnya baru terbuka pikirannya, oh ya ternyata banyak ya makanan yang bisa kita makan. Karena apa teman-teman, gaya hidup, pola hidup kita tuh udah dari zaman dulu tuh ya begitu. Jadi pas dikasih perubahan tuh ada yang menerima, mau belajar, ada juga yang menolak langsung, nggak seperti biasanya, jadi langsung cut, nggak cocok gitu, padahal belum dicoba teman-teman. Nah, ada yang peserta dari Palembang ya, katanya lihatnya dari Instagram aku nih. Bagi yang mau tahu, follow dulu Instagram aku, dia terigu body fit ya. Jadi katanya lewat gitu ya, iklan. Jadi dia tuh kebetulan di hatinya tuh kayak pingin nanya, jadi DM. Akhirnya aku jelasin, kira-kira kalau orang menyusui, kalau dikasih makan yang alami, gluten free, terus makannya teratur, sehari itu tuh 6 kali, itu bagus apa enggak? Silakan jawab sendiri gitu ya. Ya, akhirnya mungkin dipikirnya, dan nggak memakai produk juga, nggak memakai obat-obatan. Aku nggak nyuruh beli produk pengganti makanan apa-apa tuh nggak ada teman-teman, nggak ada. Cuman aku suruh satu, beli alat tensi, karena itu untuk mengontrol. Aku bisa menganalisis dari keadaan tubuhnya itu seperti apa, karena kita kan online, nggak ketemu ya teman-teman. Jadi lewat angka itu insya Allah aku juga bisa menganalisis, ini kelebihannya di sini, tolong dikurangi. Nah, ini kekurangannya yang di sini, tolong dilebihkan gitu. Jadi semua badan orang tuh nggak boleh disamaratakan. Nah, akhirnya seiring dengan waktu, 2 minggu teman-teman, enggak sampai 2 minggu, 12 hari, dia udah turun hampir 3 kilo ya teman-teman ya, dengan bobot sebelumnya itu tuh di foto tuh jauh berbeda. Nanti aku mungkin bisa kasih lihat teman-teman. Nah teman-teman, ini dia namanya Mbak Dita. Untuk yang 1 bulan dari sesi 10 itu ya, ada Chandra, ada
ada puput, itu juga sekarang ya udah tambah lagi ya. Dulu Chandra itu tensinya tinggi, kalau puput ini tensinya rendah karena dia habis operasi batu empedu. Jadi dari yang satu tinggi satu rendah, itu cara penanganannya itu tuh nggak asal BB-nya turun aja. Gimana cara BB-nya turun tapi tensinya nggak boleh turun lagi gitu teman-teman. Jadi tetap harus seimbang. Jadi semua itu difokusin ke satu-satu peserta gitu ya. Jadi harus konsen ke satu orang gitu menanganinya seperti apa. Jadi kita harus ngelihat dulu biodata awalnya apa yang diderita gitu ya teman-teman, jadi kita bisa sesuaikan. Nah alhamdulillah semuanya membaik teman-teman. Nah jadi ada kendala, ada pertanyaan yang aku akan jawab di sini teman-teman. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana sih caranya kalau kita ke mall kita tuh harus makan apa gitu, karena kan nanti kita pergi tuh sama keluarga ya teman-teman, kadang-kadang jadwalnya nggak on time. Nah aku kan jawab, jadi gini, kalau kita mau pergi ke mall itu siang hari, kita lihat jam makan kita dulu gitu. Kalau misalkan ini udah mendekati jam makan, lebih baik makan di rumah dulu, cuman ngeganjel perut aja. Nanti setelah sampai di mallnya, bukan kita kan ada perjalanannya, macetnya, parkirnya, kita nggak bisa tebak ya teman-teman. Jadi kita tuh harus prepare buat diri kita sendiri, kita harus mikirin gitu waktunya. Nah setelah itu kalau misalkan udah makan, nanti sampai sananya udah ke arah mau mendekati jam snack, orang keluarga kita misalkan makannya yang nggak mengikuti pola ini, dia makannya bebas gitu ya, sedangkan kita makan tadi kita udah makan, ya udah sekarang kita makan snack. Nah apa sih kalau di mall itu kita jumpa itu udah yang penting kalau ada nasi aman teman-teman, nasi dan pesannya itu teh manis panas ya. Terus nanti kalau kita ada jam ngopi, kita lihat cari kopi hitam kita bisa beli ya kan teman-teman. Terus kalau misalkan di deket waktu jam snack, kita bisa beli snack. Aku pernah beli waktu itu sama Lani ya, kebetulan teman aku juga ikut di TPF. Kita beli mochi teman-teman, tahu kan? Nah tentunya yang bukan rasa coklat, ada rasa kacang hijau, kacang merah, wijen, itu boleh teman-teman. Kita makan 2 aja tuh udah kenyang lah, udah cukup. Nah syukur-syukur anggota keluarga kita juga ikut jam makannya seperti kita, jadi semuanya ikut sehat gitu loh. Nyaman banget ya teman-teman, nggak ada tuh alasan-alasan diet mulai besok karena mau pergi dulu, mau acara ini tuh nggak ada. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti setiap harinya harus ada aktivitas. Kalau kita mau diet terus kita nggak ada aktivitas, tandanya kita sakit hanya di tempat tidur. Masa di saat itu baru kita mikirin buat diet sih? Justru diet itu tuh maksudnya, mungkin ini dietnya juga beda ya teman-teman. Aku dietnya itu makannya itu sering. Nah tapi kenapa berat badannya turun? Karena yang difokuskan itu ke mempercepat metabolisme gitu. Karena kebanyakan udah di usia 35 ke atas itu udah mulai melambat metabolismenya. Jadi apa yang kita makan tuh langsung jadi darah, jadi otot gitu. Yuk teman-teman join yuk di sesi 12 nanti. Kebetulan aku sudah 1 tahun loh mendirikan kelas diet aku, alhamdulillah dengan ratusan peserta, hampir 200 ya teman-teman, masya Allah. Rasanya tuh kayak nggak percaya gitu loh. Dan udah 1 tahun ini aku sudah banyak saudara juga ya dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Aku senang banget teman-teman. Kadang-kadang aku nggak kenal gitu, tapi kita ngerasa itu sudah dekat ya. Karena apa? Karena ada energi di situ. Jadi ngerasa tuh walaupun kita nggak ketemu jauh, tapi serasa dekat di hati ya teman-teman. Kadang-kadang kalau energinya kita nggak sesuai juga, orang terdekat pun juga rasanya tetap jauh ya teman-teman. Jadi sekarang orang jauh didekatkan, orang dekat malah menjauh. Semoga kita dihindari ya teman-teman dari yang sifat nggak baik. Nah mudah-mudahan semuanya sehat. Nah oh ya, ada juga nih yang lagi camping nih, namanya Chandra. Kebetulan Chandra itu dengan bobot 146 kilo sekarang sudah di 135. Nah udah berapa tuh, 11 kilo ya teman-teman ya kalau nggak salah. Nah sekarang dia lagi camping, jadi dia kasih tahu gimana kah caranya. Aku bilang snacknya itu ya orang lain misalkan bikin mie instan ya kamu bihun, terus ada gorengan-gorengan ya kamu bawa sendiri, misalkan ubi
terus jagung dibakar, pisang dibakar pakai keju juga itu bisa. Jadi kita tetap makan yang alami dan kita juga kenyang gitu ya teman-teman. Nggak kepingin nyomot-nyomot yang bukan makanan kita gitu. Wow, cukup panas ya teman-teman di sini. Aku nyalain kipas angin dulu ya. Nah teman-teman, terus ada lagi yang pertanyaannya, kalau kita kerja itu bagaimana cara nyiapin makanannya. Nah, cara nyiapin makanannya, misalkan kita kerja tuh harusnya jam 6 berangkat, berarti sebelum jam 6 kita harus sudah sarapan dulu teman-teman. Yang penting tuh jangan keluar rumah dalam keadaan perut kosong, karena kita nggak bisa tebak di perjalanan itu. Takutnya kalau kita nganggapnya nanti aja di kantor gitu, makannya tau-taunya udah setengah 8, itu udah kesiangan banget ya teman-teman. Jadi polanya nanti udah nggak bener. Kalau satu kali terlambat itu selanjutnya jam makan kita akan bergeser terus gitu, karena nggak boleh berdekatan juga jam makan. Jadi intinya harus ada ruang lambung itu mencerna, jangan mulut itu ngunyah terus. Jadi kapan itu lambung itu beristirahat ya kan, kalau disuruh kerja terus gitu, nanti lama-lama ya itu kita udah kayak nggak ada alarmnya lagi, nggak ada ngerasa keroncongannya lagi gitu. Jadi kayaknya kenyang terus gitu, itu nggak baik. Jadi kapan energinya lemak itu mau dipakai gitu kalau kita kenyang terus, yang ada nimbun terus kan lemaknya. Apalagi makanan itu belum yang menghindari gluten, jadi di usus tuh masih banyak lengketan dari sisa-sisa makanan ya teman-teman. Itu akibatnya juga kurang bagus, banyak penyakit nanti. Nah teman-teman, ada pertanyaan apa lagi ya? Kadang-kadang tuh banyak, cuman karena kebanyakan aku share-nya itu di Instagram aku, jadi aku langsung share gitu untuk konten gitu. Jadi aku sepertinya semuanya udah terjawab ya. Mudah-mudahan yang mau ke mall, mau jalan-jalan, nggak usah gini. Kalau misalkan memang kita ragu mau perginya agak jauhan, kita bawa tempat makan kita itu khusus buat jaga-jaga aja teman-teman. Tapi seandainya memang nanti cari tempat makannya belum ketemu, kita masih ada makanan gitu di perjalanan. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah kita tunggu di jam makan yang sesuai sampai di tempat itu aja gitu, nggak apa-apa. Nanti besok kita perbaiki lagi waktunya gitu. Jadi semua dibikin enjoy aja, karena dalam hidup ini nggak mungkin semuanya itu sesuai dengan ritme kita terus, pasti ada kendalanya. Tapi gimana caranya kita untuk belajar memperbaiki dari yang kemarin salah. Oh sekarang aku harus bener nih makannya, karena kemarin aku nggak on time, atau nggak aku kemarin belum minum kopi gitu kan, ya besok diperbaiki lagi. Jadi tuh fleksibel, santai, tentunya berat badannya terus menurun. Nah gitu, jadi nggak asal berat badannya turun, harus tensinya juga udah normal, seimbang gitu. Turun tapi tensinya masih naik tinggi, itu juga percuma ya teman-teman. Jadi efeknya juga nggak bagus ke tubuh. Yang ada kita langsingnya tuh seperti kayak orang sakit, nggak fresh. Nah semoga teman-teman tuh tetap semangat. Aku senang sekali ya, bahagia banget, Masya Allah. Itu semuanya menggerakkan Allah yang menggerakkan, karena kita berjauhan ya. Aku berdoa terus, ya Allah semoga didekatkan sama yang baik-baik. Dan teman-teman sendiri juga yang ada jawaban, misalkan kita mengalami sakit apa, kadang-kadang kan ada yang kasih tahu, coba dia berobat ke sini. Nah itu kan siapa tahu memang cocok ya teman-teman. Nah, alhamdulillah dari diet aku ini itu tuh mengobati juga untuk kesehatannya, bukan hanya untuk langsing teman-teman. Walaupun aku sendiri tuh bukan dokter teman-teman, aku bukan, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku untuk biar aku tuh sembuh dari GERD, sakit lambung itu gasnya ya. Jadi orang kalau udah sakit boro-boro kepikiran pengen langsing, yang ada nggak mikir tuh harus langsing, yang pengen tuh sehat. Nah karena dari pola makannya yang udah baik, tiba-tiba bonusnya itu tuh langsing. Jadi sehatin dulu, langsing itu hanya bonus gitu. Senang banget aku di siang hari ini bisa ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tapi aku ngobrolnya nggak pakai ngemil-ngemil lagi, karena bukan jam mulut aku untuk ngunyah. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ini, Ria 3R. Terima kasih supportnya juga untuk teman-teman yang punya saudara, kerabat, teman ya. Kalau ada yang mengalami permasalahan seputar berat badan, boleh di-share video ini. Semoga bermanfaat. Sekecil kebaikan
sekecil apapun kebaikan yang teman-teman lakukan, semoga itu akan berbalik lagi ke diri kita dan menjadi amal jariah ya. Kalau orang lain sehat, insya Allah kita juga sama Allah dijaga, disehatkan juga ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa setiap hari harus berpikir positif. Nah, satu hal lagi nih teman-teman, dari perasaan kita yang happy, kita bersentuhan aja nih jari ya teman-teman ya. Aku kasih contoh ya, ini ada ilmunya juga. Waktu itu aku pernah lihat dari ESQ ya, ESQ atau apa gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya ada yang pelajaran ilmu tentang ini. Kita gesekkan tangan kita ya teman-teman, kita bayangkan aku happy, aku bahagia gitu, badanku sehat, jiwaku tenang, pikiranku damai, hatiku damai gitu ya, pikiranku positif, bahagia. Ini licin teman-teman. Tapi kalau kita masukkan energi negatif, aku marah, aku benci, aku dendam, aku kesel nih teman-teman, ini lama-lama udah keras, keset. Karena apa? Ucapan kita itu adalah doa. Semuanya itu dari hati sama pikiran kita akan terkoneksi. Jadi kita nggak boleh berpikiran yang jelek teman-teman, optimis. Teman-teman tahu nggak rasanya kalau misalkan kita punya energi positifnya berlebih? Aku nggak ceritain tentang kalau aku itu tuh positif bagaimana ya, enggak. Aku manusia, pasti aku punya kesalahan. Tapi kalau kita energi positifnya itu tuh berlebih teman-teman, kita ketemu orang, kita kesenggol tuh bisa nyetrum loh. Itu karena level energi kita tuh positifnya itu tuh terlalu tinggi teman-teman. Jadi tuh kalau kita pegang besi aja tuh bisa cepet nyetrum. Nah, itu pengalaman ya. Kadang-kadang itu cara mensiasatinya dengan cara ya kita harus pakai alas kaki, harus pakai alas kaki ya. Gitu teman-teman. Kadang-kadang aku cium anak aku aja, aku sampai ada percikan api loh di bibir aku, sampai bengkak teman-teman. Percaya nggak? Karena beda energi aku sama anak aku tuh beda gitu. Dia tuh nggak sebanding, jadi dia masih rendah di bawah aku, jadi kesetrum. Waduh, kadang-kadang tuh jadi takut ya mau peluk Vika, itu langsung perp gitu. Aku pernah teman-teman di bibir aku sih bengkak gara-gara cium Vika sama Iki. Ya Allah, ya gitu ya. Kalau Rafka kan udah gede ya, udah malu aku peluk-peluk kayak gitu. Kalau Vika sama Iki tuh masih seneng gitu, aku tuh masih suka gemes gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, menambah motivasi kita untuk memperbaiki dari hal terkecil, yaitu apa? Ngebenerin pola makan, apa yang kita makan itu untuk kesehatan kita, jadi mood kita juga jadi bagus ya. Good mood, good food. Nah, oke teman-teman, udah kegerahan banget ya aku di sini. Semoga teman-teman sehat terus ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Happy weekend.